Marcus, sayang. Kamu tahu, Lara kehilangan satu ginjal. Apa itu artinya? Kalian berdua tidak bisa punya anak? Tepat sekali, Markus. Maksudku, selama bertahun-tahun ini, Elara tidak menunjukkan tanda-tanda sedang hamil. Dan sekarang dia kekurangan satu ginjal. Punya anak akan semakin sulit. Kamu tidak akan mengakhiri garis keturunan keluarga, kan? Oh, ayolah, jangan bicara seperti itu. Kalau Lara tahu soal ini, dia pasti akan marah lagi pada Bapak Thorne. Dia punya hak apa untuk marah? Wanita yang kekurangan ginjal, yang bahkan tidak bisa punya anak. Dia harusnya sangat bersyukur. Aku belum membuangnya. Marcus Thorne, kita sudah menikah selama 8 tahun. Untukmu, aku putus hubungan dengan keluargaku. Aku curahkan semua yang kumiliki untukmu. Aku angkat kamu dan Thorne Industries ke puncak. Aku bahkan menyumbangkan ginjal untuk ibumu, untuk membantumu memenuhi kewajiban sebagai seorang anak. Tapi di matamu, semua itu telah menjadi lelucon untuk kamu ejek di depan umum. Kalau kamu di sini untuk makan, ya makan. Kalau tidak, pergi sana. Elara Vance, kamu pikir kamu sedang apa? Aku sedang apa? Ini tempat sampah? Atau sekumpulan hama yang berdengung? Siapa yang kamu sebut hama? Ulangi lagi. Bapak Thorne, tenang, tenang. Elara, kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan minta maaf pada teman-temanku sekarang juga. Elara, Bapak Thorne sudah bersusah payah mengadakan pesta untuk merayakan kepulanganmu dari rumah sakit. Ucapanmu sangat keterlaluan. Kamu seharusnya minta maaf pada Bapak Thorne. Minta maaf? Apakah Marcus Thorne pantas menerimanya? Elara, apa kamu sadar? Apa yang kamu katakan? Kalau kamu masih waras, berlututlah dan mohon ampun. Ini saat paling sadarku, dalam 8 tahun. Kamu mau permintaan maaf? Mimpi kali. Jadi kamu minta dihajar, ya? Gimana? Keluarkan dia dari sini. Jangan sentuh aku. Aku akan pergi sendiri. Kekurangan ginjal, bahkan tidak bisa punya anak, dan dia masih mengira dirinya wanita normal. Hanya aku yang masih mau menahannya. Berani-beraninya dia bersikap seperti itu padaku. Bapak Thorne, tolong tenang. Marcus, Kalau menurutku, kamu sudah terlalu baik padanya. Siapa lagi yang mau menerimanya selain aku? Selama bertahun-tahun ini, bukankah dia selalu yang merendahkan diri? Tunggu kurang dari 10 menit. Dia akan kembali merangkak padaku dan berlutut memohon ampun. Wakin surat sirai untaku. Kamu yakin? Dulu kamu mencintai Markus. Kamu sangat tergila-gila padanya. Kamu melepas bisnis keluarga yang bernilai puluhan miliar. Kamu bekerja keras sebagai seorang ibu rumah tangga selama 8 tahun. Chloe, kamu kan kenal aku. Begitu aku memutuskan sesuatu, aku tidak pernah mundur. Elara, inilah dirimu yang sebenarnya. Ibu Vance yang garang dan tak terbendung itu akhirnya kembali. Selama ini, aku pikir Kamu kerasukan. Buatkan draft surat cerai untukku. Aku ingin Marcus tahu bahwa tanpaku, dia bukan apa-apa. Ibu, aku akan segera pulang. Tolong minta Ibu Gable membereskan kamarku. Ya, baik, ibu dan ayah merindukanmu. baik. Akhirnya kamu memutuskan untuk kembali. Kamu sadar tidak betapa kamu mempermalukanku hari ini? Berhenti di situ. Mereka hanya bercanda hari ini. Kamu kenapa sih? Bercanda? Kamu sadar tidak candaan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa ibumu? Elara, aku mohon padamu. Tolong selamatkan ibuku. Kamu kan kenal ibuku. Dia berjuang sendirian membesarkanku. Aku memohon padamu. Tolong selamatkan ibuku. Tolong. Marcus, ukuran baju-baju ini sepertinya agak tidak pas. Marcus, kenapa asistenmu ada di rumahku, memakai piyamaku, dan keluar dari kamar tidurku? Elara, jangan salahkan Marcus. Aku cuma numpang, tinggal di sini beberapa hari. Aku sedang bicara dengan suamiku. Siapa yang tanya kamu? Aneh, Elara, dia sudah gila hari ini. Selama ini, dia selalu penyerit dan penikat di hadapanku. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda hari ini.
Sangat tegas, Elara. Vivian tidak punya tempat tinggal untuk beberapa hari. Jadi apa salahnya aku mengizinkannya tinggal beberapa hari? Ada masalah? Elara, ini asisten baruku. Bagaimana menurutmu? Tidak buruk, kan? Dia hebat. Pantasan saja setelah operasiku. Kamu tidak pernah menjengkelku sekalipun. Ternyata kamu sudah memelihara simpanan di belakangku. Marcus, kamu benar-benar bos yang sangat perhatian. Tunggu dulu, Elara. Aku tahu. Kalau yang kulakukan, itu salah. Tapi bukan berarti kamu bisa mengabaikan hal yang lebih besar. Dan mengunggah video itu online. Apa katamu? Oh, sayang. Ini saat yang sangat penting untuk proyek baru. Kamu tahu tidak berapa besar kerusakan yang akan terjadi pada saya kalau kamu melakukan ini dan perusahaan saya? Bahwa bos Thorne Industries dan asistennya sudah lama menjalin hubungan yang tidak pantas. Itu benar. Kasus ditutup. Namun, metode kamu sungguh terlalu rendah. Kamu menyakiti musuhmu. Tetapi kamu juga menyakiti diri sendiri. Elara Vance ini hanya seorang ibu rumah tangga. Bagaimana dia bisa langsung tahu apa yang saya lakukan? Berani. Elara, awalnya saya ingin memberi kamu pelajaran hari ini. Tapi saya tidak menyangka kamu malah semakin keras. Dan bahkan berusaha menghancurkan saya dan perusahaan saya. Elara, kamu adalah Pueris keluarga Vance. Tetapi kamu menghabiskan 8 tahun untuk pria seperti itu. Perusahaan ini saya bangun dari awal. Saya tidak akan menggunakan trik lisik untuk menyakiti orang lain dan diri sendiri. Di meja makan hari ini, saya hanya minum terlalu banyak. Bapak Thorne hanya membantu saya berdiri. Saya tidak menyangka semua orang akan berprasangka buruk. Elara, kalau kamu tidak senang, besok saya akan mengajukan resign dan tidak akan melihat Bapak Thorne lagi. Kamu tidak perlu pergi. Elara, saya pikir, karena kamu menyelamatkan ibu saya, pasti kamu mencintai saya. Tapi saya tidak pernah menyangka, dalam waktu yang singkat, kamu akan menunjukkan sifat buruk kamu. Kamu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kamu. Elara, aku mencintaimu. Marcus, aku juga mencintaimu, dan aku mau menikah dengan kamu. Hello. Ini saya, Elara Vance. Mulai hari ini, Blacklist Thorne Industries Secret Total. Bapak Ten, kemarahan online sudah mulai tak terkendali. Ini sudah menyebabkan kerusakan yang tak bisa diperbaiki pada Anda dan perusahaan. Anda harus melakukan sesuatu sekarang. Kamu mengharapkan aku yang memikirkan solusinya? Aku membayar kalian dengan gaji besar. Untuk apa aku membayar kalian? Mulai berpikir, cari cara untuk memperbaiki ini. Bapak Thorne. Satu-satunya jalan keluar saat ini mungkin adalah meminta Lara untuk menjelaskan secara publik. Temui dia. Kamu punya waktu 1 hari. Jelaskan apa yang terjadi saat makan malam. Aku sudah menyiapkan alasan untukmu. Katakan saja, karena kamu tidak bisa hamil. Kamu selalu paranoid. Jadi, kamu yang mengunggah video palsu itu untuk memfitnah Vivian dan aku. Bapak Ten, peluncuran produk baru kita besok. Kita bisa memanfaatkannya untuk mengalihkan perhatian online, untuk meminimalkan kerusakan. Bapak Thorne, ITU memang langka terbaik. Kamu sudah lihat pesanku? Jawab aku. Kalian pada ngapain berdiri saja? Terus bekerja. Selamat, Elara, karena sudah mencampakkan pria tampan itu dan memulai hidup baru. Jangan merayakannya dulu. Pria tampan itu belum menandatangani surat cerai. Ditandatangani atau tidak, sama saja, asalkan Elara berhenti menjadi romantis yang putus asa dan fokus pada karirnya.
Pria tampan itu cuma orang tak berarti. Dia bisa pergi. Elara, kami lihat beritanya online. Markus Thorne itu, dia benar-benar sampah masyarakat. Sungguh menjijikan. Oh, iya, Elara. Kamu tahu nggak, wanita yang bersama Markus itu dulu kerja apa? Ngomong-ngomong, Elara, kamu tahu wanita cantik itu yang bersama Markus sebelumnya dulu kerja apa? Makanya dia mendekati Markus. Dengen muda. Dia benar-benar profesional. Markus ini, seleranya buruk, memilih orang seperti itu. Ngomong-ngomong, Chloe. Tentang perceraian, aku benar-benar butuh bantuanmu. Aku berpikir untuk pindah kembali ke rumah Vance. Oke, jangan khawatir. Semua di sini sudah saya tangani. Elara Vance, kamu di mana? Kembali sekarang. Besok, kamu ikut saya untuk membersihkan nama saya di peluncuran produk. Lalu saya mungkin berpikir untuk memaafkanmu. Sampah masyarakat itu lagi? Mari kita minum untuk itu. Di peluncuran besok, aku akan memberi Markus kejutan besar. Bersulang, Elara, aku akan mendukungmu, apapun yang terjadi. Ya, Elara kita yang tak kenal takut. Elara kita yang tak kenal takut akhirnya kembali. Elara, rumah sakit meminta pembayaran. Bayar. Sekarang, aku melihat berita. Sebagai seorang istri, bagaimana kamu bisa begitu kecil hati? Markus bekerja keras setiap hari. Setidaknya kamu bisa tidak mengganggunya dengan hal tidak penting ini. Minta maaf kepada Markus. Sekarang. Maksudku, Markus ini, apa yang terjadi padanya? Sama seperti ibu mertua kamu. Tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Oh, iya, Elara, saudara saya, mengirimkan file video, menyuruh saya memberikannya kepada kamu. Kamu harus melihat ini. Vivian. Jika Lara tahu aku hamil, dia tidak akan pernah melepaskan saya dan Bai. Kenapa kamu takut padanya? Aku akan menyuruh dokter membuat laporan medis palsu. Ia mengatakan dia yang hamil. Ketika waktu melahirkan beberapa bulan lagi, kamu ambil bayi itu dan katakan dia melahirkannya. Elara sendiri tidak bisa punya anak. Aku memberikan anak gratis padanya. Dia harus berterima kasih padaku. Markus, kamu tidak berperasaan. Santai. Ketika saya kembali hari ini, saya akan menyuruh orang saya menanganinya. Wanita itu hanya bermimpi punya bayi. Dia tidak akan curiga. Markus, karena kamu tidak menunjukkan belas kasihan, jangan menyalahkan saya karena menjadi kejam. Mereka sudah datang. Cepat. Halo, Ibu Vance. Boleh saya tanya apakah suami Anda, Bapak Ten, benar-benar melakukan perselingkuhan? Bagaimana pendapat Anda tentang berita yang telah terungkap di internet? Kenapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Apakah Anda mengakuinya? Maaf, tetapi klien saya berhak untuk tetap diam. Semua, silakan kembali ke tempat acara. Ibu Vance, silakan tanggapi. Ibu Vance. Silakan jelaskan. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Selamat datang, semua, ke Thorne Industries. Peluncuran produk baru, Akara. Hari ini, tim kami adalah Karakter sebelum bisnis. Bapak Ten, silakan tanggapi topik panas yang baru-baru ini. Pelanggaran etika Anda. Benar, tanpa kredibilitas. Siapa yang akan berani percaya pada produk Anda? tenang, semua. Aku tahu, belakangan ini ada banyak komentar negatif tentang saya dan asisten saya di sini yang telah menyebabkan dampak negatif pada perusahaan. Hari ini, saya telah khusus menggandeng istri saya, Ibu Elara Vance, untuk berada di sini untuk menjelaskan kepada semua seluruh cerita. Dia sudah datang. Itu dia. Elara, bisa berakhir sepertimu, wanita yang menyedihkan. Oh, iya, di ponselku masih ada foto-foto menyedihkanmu itu dari saat kau di rumah sakit untuk donasi ginjalmu. Suamimu sendiri yang mengirimkannya padaku. Ini kesepakatannya. Kau beri aku 5 juta dolar. Demi kenalan kita dulu, aku tidak akan mempostingnya. Elara, jangan gegabah. Jangan beri dia celah apapun. Hanya si sayang kecil. Berani-beraninya berakting di depan kami.
Kau salah pilih orang untuk diajak berantang. Kau tak akan tahu apa yang menimpamu. Apa? Mau memukul orang sekarang? Wah, serem. Aku ketakutan. Sayang, Kahibert. Alara Vance, masih sangat penurut. Alara Vance, kau pikir kau sedang apa? Marcus Thorne, kau telah menghabiskan antara kau dan Elara dari 8 tahun pernikahan kalian. Sisa-sisa kasih sayang terakhir. Kamu pikir kamu siapa? Elara sendiri belum berkata sepatah kata pun. Siapa kau sampai bisa bicara? Saya minta maaf, karena menyita waktu semua orang. Belakangan ini, mengenai rumor tentang suami saya, Bapak Thorne, dan asistennya, Ibu Croft, dan berbagai rumor itu. Saya di sini untuk klarifikasi. Semua pernyataan tentang mereka, semuanya benar. Adalah wanita lain. Di antara suami saya dan saya, wanita lain itu. Ibu Croft. Ibu Croft, bisakah Anda menanggapi? Tidak, bukan aku. Dia salah paham semua. Itu sama sekali bukan aku. Alara Vance, omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku mengucapkan omong kosong? Orang sepertiku, yang sangat peduli dengan reputasiku, bagaimana mungkin aku mengucapkan omong kosong? Tentu saja aku punya buktinya. Elara, cukup, turun dari panggung sekarang. Aku cuma datang hari ini, untuk satu hal, mengumumkan perceraian kita. Ya ampun. Jadi ini tentang itu. Kalau Elara tahu, kalau aku hamil, dia pasti nggak akan tinggal diam, melihatku dan bayiku begini. Kenapa kamu takut sama dia? Nanti kalau kamu bawa bayinya ke dia, dia malah harus berterima kasih sama aku. Itu dia. Benar-benar dia. Tolong beri tanggapan. Ibu Croft, ini tentang apa? Ini fitnah. Itu bukan aku. Dia salah. Itu pasti bukan aku. Yang di belakang panggung. Matikan ini. Jawab kami. Ibu Croft, jawab kami. Tanggapan? Alara, kamu sudah tua. Anak aja nggak bisa punya. Kamu juga udah nggak asyik lagi. Mendingan pensiun aja. Coba ulangi. Himenin. Keluarkan orang-orang ini. Dari sini. Keluar. Keluar sekarang. Kami sedang membersihkan area ini. Alara. Aku nggak pernah sadar sebelumnya. Kalau kamu ternyata anjing yang suka menggigit. Dasar penyihir. Kenapa kamu berusaha menghancurkan aku? Wanita. Kenapa kau berusaha menghancurkan aku? Waktu kau keluar dari rumah sakit, pernahkah aku merendahkanmu? Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Aku sudah sangat baik padamu. Beraninya kau memperlakukan aku seperti ini? Alara, keluar sana sekarang juga. Dan jelaskan semuanya pada para reporter. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Alara, kau sebaiknya minta maaf ke Bapak Thorne. Kau sudah tua, masa jayamu sudah lewat, dan tubuhmu sudah rusak. Selain Bapak Thorne, siapa lagi yang mau menerimamu? Alara, kerasa, kau masih belum menyadari situasinya. Selama 8 tahun terakhir, kau makan dari rezekiku, tinggal di rumahku, dan menghabiskan uangku. Apa? Sekarang setelah kau punya sayap, kau pikir dengan meninggalkanku, kau bisa dapatkan yang lebih baik? Marcus, biar ku katakan, dengan meninggalkanmu, kehidupanku justru akan lebih baik. Baiklah. Aku ingin lihat, setelah kau tinggalkan aku, seberapa baik hidupmu nanti. Himenin, tangkap mereka berdua. Teh mereka, dan kunci mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani coba. Ayo lihat siapa yang berani. Tanpa Elara. Siapa kau ini? Batalkan kontraknya. Mulai hari ini, aku akan membuat Ten Industries benar-benar lenyap. Kenapa semua bos ini berkumpul di sini hari ini? Thorne Industries bisa sampai sejauh ini berkat investasi mereka. Thorne Industries tidak boleh runtuh. Bapak Peterson, apakah Bapak datang hari ini untuk melihat produk baru kami? Para bos ini, semuanya adalah tokoh-tokoh penting di Bayfront City. Kalau aku bisa manfaatkan kesempatan ini, aku pasti akan melesat ke puncak. Bapak Peterson dan para presiden, hari ini adalah peluncuran produk baru Thorne Industries. Kami punya beberapa produk baru yang hebat di sini. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Siapa kau ini, sampai merasa layak kerja sama denganku? Kami
hanya bekerja sama dengan pewaris keluarga Vance. Dia, bagaimana mungkin? Dia cuma ibu rumah tangga yang cuma bisa minta uang ke keluarganya. Ya, Bapak Peterson. Dia kumisirang. Ibu rumah tangga yang kuyu dan tak tahu apa-apa. Kalau ada sesuatu yang tidak kau pahami soal pekerjaan, beritahu aku. Lakukan saja seperti yang kuperintahkan sebelumnya. Elara, di depan Bapak Peterson. Beraninya kau pasti. Bapak Peterson, bagaimana bisa kau memukul seseorang? Alara Vance. Apa kau sudah gila? Ini Bapak Peterson yang kita bicarakan. Di seluruh kota Bayfront, dia salah satu pria paling berkuasa. Beraninya kau menyuruh-nyuruh dia? Jangan bilang kau pikir kau adalah bos kota Bayfront? Atau mungkin kau pikir kau bagian dari keluarga Vance? Bapak Peterson, tolong dengarkan aku. Alara Vance. Pewaris keluarga Vance sudah bicara. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Grup Lin memilih untuk mengakhiri kontrak. Grup Chen, kami mengakhiri kontrak. Rakku. Kami selesai. Bapak, jangan bayarkan wanita ini menipu kalian. Apa, Pures keluarga Vance? Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang dia pikir dirinya? Kau bahkan tidak tahu dengan siapa kau mencoba menaiki tangga sosial. Dia adalah pewaris keluarga Vance. Ibu Vance, kalau kita tidak memanggilnya Ibu Vance, apakah kita harus memanggilmu begitu? Maksudmu? Selama 8 tahun ini, aku. Markus, kamu benar-benar berpikir dengan kemampuanmu. Thorne Industries bisa tetap berada di posisi saat ini? Chloe, jangan buang-buang tenaga untuk dia. Mulai hari ini, Ten Industries sudah tamat. Bapak, tidak, tolong. Ini semua yang aku bangun. Bapak. Alara, bicarakan yang baik untukku, tolong. Alara, ingatlah 8 tahun kita bernikah. Tolong, katakan sesuatu. Dia yang harus disalahkan. Dia mendekati aku. Markus, kamu menjijikkan. Kamulah yang mengejar aku, karena aku muda dan cantik. Dan sekarang kamu menyalahkan aku, mencoba membuang semua kesalahan ke aku? Biar aku katakan, jangan pernah berpikir tentang itu. Vivian, kamu sudah tidur dengan entah berapa pria, dan sekarang, dan kamu berani mengatakan aku mendekati kamu? Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk kamu. Aku akan menuntut kamu. Aku ingin setiap sen kembali. Biar aku katakan. Uang itu milik Lara dan aku. Harta bersama. Kamu tidak akan mendapat satu sen pun. Marcus, bajingan. Dasar bajingan. Kamu berani memukul aku? Aku akan melawan kamu. Kakak, aku tidak mau melihat kalian berdua berkelahi seperti anjing. Mau berkelahi? Lakukan di luar. Lepaskan aku. Alara, kamu harus memaafkan aku. Aku mendapatkan ini dari rumah sakit waktu itu. Laporan tes kehamilanmu. Di dalam kamu. Masih ada anak kita. Anak ini tidak bisa tanpa seorang ayah. Marcus, aktingmu benar-benar luar biasa. Untuk Vivian, kamu akan melakukan apapun. Apakah aku hamil atau tidak? Aku rasa aku akan tahu. Masih mencoba menipu aku? Tidak. Pergilah. Marcus, kamu lebih baik hati-hati. Alara Vance. Aku akan membuat kamu percaya padaku. Dan kamu tidak akan pernah meninggalkan aku. Kalian sok. Tunggu saja sampai aku jadi kaya, kalian akan membayarnya. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Bagaimana hasilnya, Vivian? Apa kamu berhasil menggoda Markus? Ah, jangan ditanya. Putra angkatmu itu, ibu membesarkannya dengan baik. Aku akui itu. Tapi menantumu yang berharga, dia sangat cerdik, itu yang bisa kukatakan. Ibu tidak tahu. Dia adalah pewaris keluarga Vance. Aku ini anak haram, bagaimana mungkin aku bisa menyainginya? Maafkan ibu, Vivian. Ini semua salah ibu. TAPI. Kesempatanmu untuk membalikkan keadaan ada di sini. Apa ini? Pinnacle Group akan datang ke Bayfront City untuk konferensi bisnis. Apa maksudnya? Dulu ibu bekerja sebagai pengasuh di keluarga kaya. IMU adalah wakil presiden Pinnacle Group. Sungguh? Keluarga Hans mungkin berkuasa, tapi mereka bukan APA dibandingkan Pinnacle Group. Begitu ayahmu mengakuimu, kami berdua akan hidup bergelimang harta. Alara Vance, Marcus Thorne. Saat hari itu tiba, akan kusuruh kalian berdua bersujud di kakiku. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Dan bersama wanita ini? Kita tidak boleh biarkan Marcus tahu soal hubunganku dengan Vivian. Kalau tidak, semua usaha selama ini akan sia-sia.
Markus mungkin masih berguna buat kita. Marcus, kamu ngomong apa sih? Vivian khawatir banget dengan masalahmu. Marcus, itu cuma ucapan emosi di konferensi. Jangan dianggap serius. Aku hamil dengan bayiku. Demi bayiku, kita harus tetap bersama. Pai, kita tidak punya anak bersama. Satu-satunya anak yang pernah kumiliki adalah dengan istriku. Marcus, aku paham. Kamu cuma mengincar status Lara. Tapi hamil atau tidaknya dia, kita berdua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin, dia memang bisa bantu Torne Industries bangkit kembali. Tapi aku belum tentu lebih buruk darinya. Vivian, kamu cuma perempuan yang hidup bergantung pada pria. Apa yang membuatmu pikir bisa dibandingkan dengan Elara? Marcus, kalau menurutku, Vivian jauh lebih baik daripada Elara itu. Dengan perempuan yang setia, di sistemu. Kamu tidak boleh menganggapnya remeh. Ibu, Elara sudah melalui banyak hal. Dia memberimu salah satu ginjalnya. Sebagai manusia, kita harus punya hati nurani. Syukurlah aku ini ibumu. Aku tahu persis bagaimana dulu kamu. Sekarang tiba-tiba kamu membelanya? Aku tidak pernah melihatmu memperlakukannya dengan baik sebelumnya. Ibu, Oh, kamu lihat ibu mertuamu. Dan kamu bahkan tidak menyapa? Sama sekali tidak punya sopan santun. APA? Sekarang status pewarismu sudah kembali. Kamu pikir kamu bisa mengabaikan orang yang lebih tua darimu? Ibu, Pertama, sekarang aku sudah bercerai dengan putramu. Jadi aku tidak punya kewajiban lagi untuk melayanimu. Kedua, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kamu memperlakukanku dengan cara tertentu. Dan aku akan memperlakukanmu persis sama. Ketiga, apa kamu lupa? Kamu berjalan-jalan dengan ginjalku di dalam tubuhmu. Begitukah caramu memperlakukan orang yang menyelamatkan nyawamu? Kamu. jangan pergi, Elara, tunggu. Biar aku jelaskan Elara. Gadis itu, baru beberapa hari tidak bertemu, dia sudah bertingkah. Tunggu saja sampai wakil presiden Pinnacle Group secara resmi mengakui Vivian. Kamu pikir kamu siapa nanti? Elara, ginjalku benar-benar terbuang percuma untuknya. Tidak perlu, Ibu. Ngapain repot-repot? Kamu sudah pulang, ayahmu dan aku sangat senang. Aku tetap mau merayakannya. Baiklah, aku tutup teleponnya dulu. Elara, jadi, bagaimana rencana Bapak dan Ibu Vance untuk menyambut kepulanganmu? Mereka berencana menggunakan nama perusahaan yang mereka dirikan di luar negeri, Pinnacle Group, untuk mengadakan konferensi bisnis di Bayfront City, dan secara resmi menyerahkan kendali kepadaku. Sepertinya Bapak dan Ibu Vance sangat senang sekali. Mereka bahkan mengerahkan Pinnacle Group. Tapi di sini, di Bayfront City, sepertinya hampir tidak ada yang tahu kalau Pinnacle Group milik keluarga Vance. Benar, Pinnacle Group selalu dikelola secara pribadi oleh orang tuaku. Selama bertahun-tahun, aku sibuk dengan Markus. Aku sama sekali lupa untuk membantu mereka. Itu tidak akan terulang lagi. Hei, kamu dengar? Manajer baru yang mereka rekrut itu terlalu sombong. Ayah, dia itu anak haram wakil presidennya. Dia sengaja dijauhkan dari sorotan. Kalau tidak, kenapa dia cuma terjebak di sini? Jadi manajer rendahan? Jadi dialah orang dalamnya. Si jelek jadi angsa liar. Elara, lama tidak bertemu. Pertama kali ke Pinnacle? Anggap saja rumah sendiri. Kamu memang selalu tangguh, tapi sekarang kamu tamu, dan aku yang mengatur segalanya. Elara, bayangkan apa yang akan dia pikirkan. Kalau dia tahu Pinnacle Group ini adalah tempat bermain masa kecilmu, apa yang akan dia pikir? Chloe, sebelum aku resmi mengambil alih kendali, Pinnacle Group, jaga kerahasiaan ini. Terima kasih sudah menerima saya, Ibu Croft. Ini kontraknya, dari industri Vance. Silakan dilihat. Kalau semuanya sudah dicek dan benar, kita akan tanda tangan. Tentu saja, semuanya baik-baik saja, Naaman. Aku tidak akan menandatanganinya. Ibu Croft, apakah ada sesuatu yang tidak memuaskan? Pinnacle Group kami adalah perusahaan kelas dunia. Sementara keluarga Vance kecilmu, hanyalah bengkel Kessel yang ketinggalan zaman. Apa yang membuatmu berpikir, kamu bisa membuat kesepakatan dengan kami? Karena ini adalah kota Bayfront. Ibu Croft, lihat Pinnacle Group memang kuat. Tapi keluarga Vance adalah keluarga besar. Kita butuh mereka untuk berkembang.
Siapa kamu sampai bisa mengajari aku cara bekerja? Jangan repot-repot datang kerja besok. Keluar. Alara. Beberapa hari terakhir ini, kenapa kamu tidak pulang? Aku sudah menunggumu di rumah. Alara. Beberapa hari terakhir ini, kenapa kamu tidak pulang ke rumah? Aku sudah menunggu selama ini. Marcus, sudah keketakan berjuta kali. Kita sudah mengajukan cerai. Marcus, Alara, percuma saja. Kenapa kamu masih menempel padanya? Kalau kamu bersamaku, Aku janji. Torne Industries akan bangkit dari abu. Aku sudah dengar tentangmu, Vivian, bahwa kamu jadi manajer di Pinnacle Group. Melihatmu hari ini, ternyata benar. Untuk Torne Industries, haruskah aku? Alara, aku tahu aku berbuat salah. Aku akan yubeseniuannya. Sampai pulanglah bersamaku. Kita pasti bisa. Tolong. Marcus, di manakah penyesalan ini sebelumnya? Dan sekarang kamu di sini. Berpura-pura sedih seperti ini. Untuk siapa? Baiklah, karena Ibu Croft tidak tulus, kita bicarakan kontraknya. Lain kali saja. Chloe, ayo kita pergi. Berhenti. Kimanin. Aku tidak bilang kalian boleh pergi. Kamu pikir ini pasar? Bisa senaknya datang dan pergi sesukamu? Vivian, selama pernikahanku dengan Marcus, kamu terus memprovokasiku. Aku mengabaikanmu. Karena kamu berada di bawahku. Tidak layak untuk waktuku. Tapi bukan berarti kamu bisa terus mendesakku. Alara, aku tahu. Kamu adalah pewaris Pinnacle Group. Tapi hari ini, Kamu yang datang memohon bantuan kepada aku. kalau kamu minta bantuan, lebih baik kamu tunjukkan rasa hormat. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Lepaskan aku. Chloe Sterling. Chloe, Kamu baik-baik? Vivian ITU. Aku tidak pernah tahu dia bisa begitu kejam. Sekarang, kami benar-benar tidak bisa lagi menentangnya. Alara Vance, antara kita, sudah tidak ada yang tersisa. Aku tidak peduli apakah kamu setuju atau tidak. Anak dalam kandungan Vivian, itu anakku. Marcus. itu lebih baik. Kita didekatkan untuk bersama. Selama kamu bersama aku, Aku janji Thorne Industries. akan kembali jaya seperti sebelumnya. Kalian dua, pasangan sayang yang luar biasa. Kalian tidak tahu malu sampai tidak bisa dipercaya. Buka mata kamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Dan lihat siapa aku sebenarnya. Wanita itu sangat mirip dengan pewarisnya. Tapi pewarisnya belum pernah datang ke sini selama 10 tahun. Itu tidak mungkin kebetulan. Kan? Ibu Croft, apa ibu yakin mau terus begini? Alara. Kalau kamu tanda tangan kontrak ini, aku akan melepasmu. Dan pengacara murahanmu itu. Sayang, Tanda tangan atau tidak? Vivian, sebaiknya kamu pikir matang-matang. Kamu pikir kamu sedang apa? Kelihatannya aku sedang apa? Aku memaksamu untuk tanda tangan. Vivian serius, bahkan untuk transfer saham, seharusnya diberikan ke perorangan. Ini dari perusahaan ke perusahaan. Dia mentransfernya ke dirinya sendiri? Serius? Baiklah, aku akan tanda tangan. dia benar-benar setuju. Alara. Bekukan perusahaan saya. Sekarang. Marcus, kamu terus menurunkan standar. Bukan? Marcus, kamu terus saja merendahkan diri. Menggebet teras pandangan saya tentang kamu. Kalau kamu tahu bahwa saya yang benar-benar berkuasa di Pinnacle Group, apakah kamu akan kembali berlutut dan memohon maaf saya? Memohon kepada kamu, Alara, berangan saja. Kamu sudah tamat. Vivian, mungkin Vivian dan saya? Tidak, saya tidak bisa berharap pada kedua wanita ini. Alara, Vivian, karena kamu berdua memandang rendah saya. Jangan salahkan saya jika saya bertindak ekstrem. Alara, apakah kita benar-benar membiarkan mereka begitu mudah? Secretary, Pinnacle dan Keluarga Vance. Hanya rival. Tetapi sebenarnya, itu adalah lindung nilai. Saat ini, Pinnacle berada di luar negeri, meluncurkan produk baru. Saya tidak bisa membiarkan kerja keras orang tuaku sia-sia. Biarkan Vivian menikmati kemenangan kecilnya untuk sekarang. Ketika konferensi bisnis itu datang, kami akan menghadapinya. 2 minggu ini telah menjadi hari-hari yang paling frustrasi yang saya alami dalam 20 tahun. Pack. Apa salahku sampai segininya? Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya putri yang sudah tidak bisa ditolong. Dan kamu membesarkan putrimu sampai jadi begini dan berani memintaku untuk mengakuinya?
Lihatlah kekacauan yang kamu buat. Kamu pikir hanya karena kamu menyembunyikan foto-foto itu, aku tidak akan tahu semua kelakuan burukmu selama bertahun-tahun ini, untuk mendapatkan posisi untukmu di Pinnacle Group. Aku membuat diriku terlihat sangat bodoh. Pak! Tolong jangan marah. Vivian tidak pernah bermaksud semua ini terjadi. Aku dengar. Putri sulungmu punya penyakit jantung bawaan. Vivian, kan satu-satunya anakmu yang sehat. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Wanita sepertimu, sudah banyak aku lihat. Kamu naik ke ranjangku, dan menggunakan anakku sendiri untuk mengancamku. Jadi kamu punya anak yang sehat. Terus mau apa? Dengarkan baik-baik, kalian berdua. Mulai sekarang, jangan harap kalian akan mendapat sedikit pun dariku. Pak! Minggir. Ayah, Vivian, semua ini kesalahanmu. Apa yang sudah aku lakukan? Bahkan putra angkat yang kamu besarkan, Markus. 10,000 kali lebih baik daripada aku. Aku akan selalu yang tertinggal, hanya untuk bertahan hidup. Aku harus hidup bergantung pada orang lain. Senang sekarang, bahkan ayah kandungku sudah meninggalkan aku. Vivian. Tidak apa-apa, IMU sudah tidak tinggal di Bayfront City lagi. TAPI, kamu bisa menggunakan koneksinya di Bayfront City untuk mendapatkan posisi di Pinnacle Group. Dia tidak akan berkata sepatah kata. Setelah kita sampai di konferensi bisnis itu, kamu akan menjadi bintang Bayfront City. Ya, konferensi bisnis itu. Di konferensi bisnis itu, aku akan menjadi. Executive Top Pinnacle Group di Bayfront City. Ketika Lara melihat aku saat itu, dia harus tunduk kepada aku. Kira, ibu dan anak perempuan. Akhirnya akan naik ke puncak, ibu. Kamu tidak perlu khawatir, Vivian. Aku akan membantu kamu menghilangkan semua hambatan. Bapak Morgan benar-benar sudah kehilangan akalnya. Mari kita berharap dia tahu apa yang penting. Di konferensi bisnis itu. Ayahku membuatku kesal. Aku akan ke sebelah dan mengajari ibu anak perempuan yang tak tahu malu itu pelajaran yang tak akan mereka lupakan. Sandra, jangan impulsif. Itu agak keterlaluan. Lupakan saja. Bahkan ayah kandungku sendiri, sekarang tidak ingin berurusan dengan aku. Vivian, Alara. Mendengar kamu mengatakan itu, pria Markus Thorne ini tidak tampak buruk. Orang jahat. Tampak hampir baik di sebelah orang yang lebih buruk. TAPI. Orang jahat tetap orang jahat. Mereka tidak berubah. Yang aku khawatirkan sekarang adalah konferensi bisnis itu. Bagaimana jika ada sesuatu yang salah? Ngomong-ngomong tentang nasib buruk, bertemu dengan dua sampah masyarakat ini. Baiklah. Oak. Ada apa? Markus menjual rumahnya. Dan, aku terus mendengar dia telah melikuidasi aset beberapa hari ini. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Siapa peduli apa yang dia rencanakan, asalkan dia tidak mencoba sesuatu di konferensi. Alara, lihat aku dan mulut besar aku. Ibu. Putra angkatmu, dia begitu mudah ditindas. Dia tidak lebih dari batu loncatan di jalanku. anakku sayang, kaulah satu-satunya yang tersisa untukku. Setiap satu dari kalian menyembunyikan kebenaran dariku. Maka aku akan membuat kalian semua membayarnya. Aku tahu. Kamu bisa nyetir enggak sih? Aku akan menggugatmu. Ibu Thorne. Ayo, kita pergi. Jauh-jauh dari si gila ini. Marcus, aku mohon, nak. Suruh Lara kasih ginjalnya ke aku. Ibu. Aku akan melakukannya. Ibu, kok kamu bisa kejam banget sih? Aku seharusnya hidup bahagia. Orang Alara. Tapi kamu, demi masa depan anak perempuanmu, merusak hidupku. Kok kamu tega? Ini nggak adil.
Halo? Marcus, apa yang kamu butuhkan? Ibu, kamu ada waktu malam ini? Putra angkatmu itu, dia bilang apa padamu? Marcus Saitu. Dia tidak berguna, selalu mengacaukan segalanya. Sama tidak bergunanya seperti kamu. Berhenti menghubunginya. Ayo pergi. Chloe, apakah orang itu, Marcus? Yang benar saja, Elara. Kamu masih memikirkan Markus, sampah masyarakat itu? Masa sih aku? Marcus, kamu pikir kamu lagi ngapain? Lepasin aku. Lepasin kamu, biar kamu bisa kabur sama putrimu. Dan ngejar. Mimpi jadi kaya mendadak dia itu? Marcus, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Kamu nggak ngerti? Marcus, kamu tahu segalanya. Ya, sekarang aku tahu segalanya. Aku ini bodoh sekali. Kamu sama Vivian mirip banget. Bahkan kebiasaan ibunya persis sama. Kok bisa aku nggak sadar? NAK. Kamu tahu nggak? Aku nggak pernah ngerti. Aku kan seharusnya putramu. Kenapa aku nggak pernah dapat sedikit pun kasih sayang ibu darimu? Baru hari ini aku nyadar. Aku nggak pernah jadi putramu. Kamu nggak pernah sayang sama aku. Yang kamu sayang cuma Vivian. Tidak. Marcus. Jangan gegabah. Bukan seperti yang kamu kira. Kamu harusnya udah mati dari dulu. Kamu tukar kebahagiaanku. Buat keberadaanmu yang menyedihkan. Kamu sama Vivian mempermainkanku. Membuatku ikut kemauan kalian. Dengan ibu kaya kamu. Nggak heran dia jadi pelacur. Karena kalian semua mau menjatuhkanku. Yang nggak ada yang bakal bahagia. Marcus, aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Ibu. Kamu pikir kamu minta maaf sekarang? Kalau begitu, mati saja. Elara, jangan pergi. Lepaskan tanganmu dariku. Elara, kita tidak bisa bercerai. Aku sudah putus dengan Vivian. Kumohon, maafkan aku. Setidaknya, kita sudah bersama selama 8 tahun. Marcus, sekarang kamu ingat. Kita sudah bersama 8 tahun, saat kamu dan teman-temanmu mempermalukanku di depan umum, dan saat kamu berselingkuh dengan Vivian. Pernahkah kamu memikirkan, 8 tahun kita bersama? Kamu hanya peduli sekarang, karena kamu tahu aku adalah pewaris keluarga Vance. Egomu tidak bisa menerimanya. Marcus, sejak hari pertama, kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu tahu sendiri, kalau aku adalah pewaris keluarga Vance. Dan kamu cuma kesal karena itu. Marcus, dari awal sekali, kamu cuma mencintai dirimu sendiri. Itu tidak benar. Ini yang sebenarnya terjadi. Elara, semua ini gara-gara Vivian dan ibuku yang mempengaruhiku. Kamu harus percaya padaku. Lepaskan aku. Sayang, aku sudah habiskan semua uang terakhirku untuk Pinnacle Group. Jadi, posisi manajer umum di konferensi bisnis itu akan menjadi milikku. Semua untuk masa depan kita. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Jadi, berapa besar peluangku? Untuk terpilih sebagai pembicara utama di konferensi ini? Ibu Croft, Anda adalah putri Bapak Morgan. Kemampuanmu sangat luar biasa. Kalau para pendiri tidak mengajukan siapapun, Anda adalah satu-satunya pilihan. Para Pendairai? Mereka adalah pendiri Pinnacle Group, sepasang suami istri. Mereka hanya sangat tertutup. Mereka tidak pernah menunjukkan wajah. Kudengar seluruh konferensi ini sebenarnya adalah pesta penyambutan untuk putri mereka memilih pembicara utama hanya sebagai pelengkap saja. Jadi maksudmu, selama putri para pendiri tidak maju untuk bersaing denganku, posisi pembicara utama pasti jadi milikku? Benar sekali, Ibu Croft. Oh,
Maksudku, sekarang sudah manajer umum Croft. Assistant Croft. Kamu memang pandai bicara. Halo, Vivian, ibuku, dia melompat, dia bunuh diri. apa? Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu, kamu tidak apa-apa? Ibu, perlu ke rumah sakit? Tidak, terima kasih. Marcus Thorne. Trike Mew. Masih sangat menyedihkan. Terima kasih. Ada APA di sini? Sedang syuting sketsa pendek? Membo Sankin. Ibu. Marcus. Kamu sedang apa? Aku sedang apa? Aku sedang mengembalikan ibuku ke alam. Vivian, kenapa kamu begitu gugup? Kalau orang lain tidak tahu. Mereka akan mengira dia adalah ibumu yang sebenarnya. Bukan begitu. Aku hanya merasa tidak sopan memperlakukan orang tua seperti itu. Siapa yang peduli soal sopan santun? Ibuku, dia hanyalah orang tua bodoh yang bingung. Mungkin. Baginya, ini adalah akhir terbaik yang mungkin. Sialan benar. Ginjal istriku. Vivian, kalau bukan karena kau dan ibumu memojokkanku, Elera dan aku tidak akan berakhir seperti ini. Maksudmu apa, Marcus? Kau yang carry masalah. Sekarang terima akibatnya. Aku yang cari masalah. Vivian, mana mungkin kau bisa memilih hidup mewah seperti Elera daripada hidup susah tiap hari? Terus-terusan menjilat pria menjijikan, main dua kaki? Aku tidak sepertimu. Kapan saja, aku akan dapat semua yang kuinginkan. Semu yang kau inginkan. Vivian, apa kau tidak sadar? Kalau semua ini cuma angan-anganmu? Ada apa dengan Marcus? Hari ini, kok aneh banget? Aku punya firasat buruk tentang ini. Aku cuma berharap tidak ada masalah di konferensi bisnis itu. Selamat datang, tamu terhormat Kota Bifront, di konferensi bisnis hari ini. Konferensi bisnis ini sepenuhnya disponsori oleh Pinnacle Group. Anak haram berani maju, dia tidak takut jadi bahan tertawaan? Aku tidak peduli, begitu aku yang berkuasa. Apa artinya status anak haram? Nanti tidak ada yang berani meremehkanku. Kakak, Halo. Ini zaman apa lagi? Masih dipanggil? Kakak? Keluarga Morgan, sungguh konyol. Semua ini cuma permainan anak-anak bagiku. Elera. Kamu berani memukulku? Kamu tidak punya kelas. Terus kalau aku memang memukul? Aku cuma tidak tahan denganmu. Sikap sombongmu ini. Biar ku katakan. Selalu ada orang yang lebih baik. Dan dunia ini selalu lebih luas dari yang kamu kira. Kamu tahu tidak, konferensi bisnis hari ini sebenarnya? Untuk siapa? Kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Konferensi ini diselenggarakan oleh pasangan pendiri. Pinnacle Group. Untuk Pueris mereka. Keluarga Van Chengmu, keluarga kecil seperti itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Keluarga Vance kami memang tidak bisa dibandingkan. Tapi ini yang akan kukatakan padamu. Jas yang dibuat khusus itu, harganya $52.000. Dan sapu tangan itu $7.000. Jadi begini, aku akan memberimu diskon. Total $55.000. Besok pagi, transfer ke rekeningku. Kalau tidak, aku akan menggugatmu. Aku akan menggugatmu sampai kamu hancur. Kamu cari masalah. Ini jebakan Lara. Tetap tenang saja. Sebentar lagi, aku akan jadi buah bibir seluruh Bifront City. Sekarang, saya ingin mengumumkan sesuatu. Seperti yang kalian semua tahu, hari ini bukan hanya sebuah konferensi bisnis. Ini juga harapan para pendiri Pinnacle Group untuk putri mereka. Selanjutnya, mari kita sambut Ethan Vance dari Pinnacle Group untuk memberikan pidato. Ethan Vance juga ada di sini. Lihat. Ethan?
Bukankah dia sedang di luar negeri? Semuanya, saya datang hari ini tidak hanya untuk menyampaikan harapan terbaik orang tuaku untuk kalian semua, tapi juga untuk menemui seseorang yang sangat penting, yaitu adikku. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, hari dia pulang setelah 8 tahun pergi. Jadi, semuanya, izinkan saya untuk mengatakan, Elara, selamat ulang tahun. Senang sekali kamu kembali. Pinacle Group hanya punya satu putri, kan? Kamu tidak tahu tentang ini, kan? Ethan ini, sebenarnya, Diadopsi oleh para pendiri Pinacle Group. Dia sudah ke luar negeri bersama mentornya. dan tidak dianggap sebagai ahli waris yang sah. Seperti yang diduga, konglomerat tingkat atas ini membesarkan para tuan mudanya, yang benar-benar memiliki aura yang berbeda. Siapa kamu ini, berlaku begitu akrab dengannya, betapa konyol. Apakah kita setara atau tidak? Apa urusannya denganmu? Kamu seharusnya urus saja urusanmu sendiri. Hetai. Kamu mungkin pemburu, tapi kamu juga sedang diburu. Kamu tidak bermaksud mengatakan bahwa kamulah yang memburuku, kan? Kamu hanya seorang wanita yang kehilangan satu ginjal, yang tidak bisa punya anak, dan berani bicara omong kosong di sini? Betapa tidak tahu malunya. Ya. Itu adalah keluarga Vance, pewarisnya. Aku dengar, dia memberikan kepada ibu mertuanya salah satu ginjalnya, dan pada akhirnya, suaminya masih selingkuh darinya. Di masyarakat saat ini, seorang gadis muda yang romantis putus asa seperti dia, benar-benar langka. Baiklah, teman-teman. Selanjutnya adalah acara utama hari ini. Katanya, pasangan pendiri misterius kita akan secara pribadi hadir di sini untuk memberikan kehormatan kepada putri mereka. Nah, mari kita tanyakan kakaknya, Eden. Apakah itu benar? Tentu saja benar. Tapi pada jam segini, Orang tuaku mungkin masih terjebak di pesawat. Jadi tolong semua. Tolong bersabarlah, sebentar lagi saja. Wah, Ini sangat menarik. Hari ini kita akan melihat para raksasa industri ini, pasangan pendiri, secara langsung. Tapi izinkan aku mengatakan satu hal. Orang tuaku sangat menjaga diri mereka. Mereka mungkin tidak setua. Yang kalian bayangkan. Elara, Ethan masih begitu cerdas dan menawan. Dibandingkan denganmu, dia jauh berbeda. Kakakku jauh lebih bijaksana dariku. Dulu, dia menolak mewarisi harta keluarga. Dia malah kabur ke luar negeri. Tidak ada pilihan. Aku, adik perempuannya, harus maju dan menggantikan posisinya. Baru saja. Sebua Kiputuzan Bezardibua. Di balik pintu tertutup, satu-satunya Pinacle Group telah mengonfirmasi kepala operasi baru untuk Bayfront City. Ini sudah resmi. Jadi, siapa yang akan mengambil alih kendali? Posisi itu milikku. Dan aku akan mendapatkannya. Biarkan aku buat kalian penasaran. Orang itu ada di sini sekarang. Duduc d'Ibarizan de Pan. pembawa acara, itu terlalu samar. Kasih kami petunjuk. Tidak hanya dia di barisan depan, tapi dia juga seorang wanita. Bukankah itu sudah jelas? Pasti manajer kita, Ibu Croft. Tidak ada keraguan lagi. Kamu pikir Pinacle Group akan benar-benar menunjuk seorang pesaing sebagai kepala operasi mereka? Jangan terlalu yakin. Lihat Ibu Vance. Dia terlihat sangat tenang. Dia mungkin saja favorit lokal. Ayahku adalah wakil presiden Pinacle Group. Dan aku juga bekerja di Pinacle Group. Keluargamu hanyalah sebuah bengkel kasar. Kamu benar-benar pikir, kamu bisa dapatkan posisi puncak itu? Apa yang membuatmu begitu yakin? Sangat percaya diri. Hanya kita berdua yang pantas di barisan depan. Aku dan kamu. Kalau bukan aku, Lalu siapa? Kamu? Lejipula. Dengan reputasimu yang hancur, Ibu Vance. Kamu pikir Pinacle Group akan cukup bodoh untuk mempekerjakanmu? Kami tahu, apa yang dikatakan Ibu Croft sebenarnya masuk akal. Pinacle Group pasti akan memberikannya kepada orang mereka sendiri. Masa ia diberikan ke pesaing? Maksudku, Ibu Vance itu sudah menjadi orang yang tergila-gila cinta. Dia sudah kehilangan semua kesadaran dirinya. Selamat ya, Ibu Croft, atas promosinya menjadi manajer umum Croft. Selamat, manajer umum Croft. Terlalu baik kalian.
Aku masih akan mengandalkan kalian semua. Alara Vance. Sudah lama aku bilang padamu, baik itu prianya, maupun karirnya, semuanya milikku. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Pertama, aku ingin berterima kasih. Pertama, kamu harus berterima kasih kepada aku. Kedua, aku ingin berterima kasih kepada, dan juga, Kamu harus berterima kasih kepada ibumu. Marcus. apa yang salah dengan kamu? Lalu, kamu harus berterima kasih kepada ayahmu yang VP. Marcus. Kamu belum cukup membuat keributan? Hari ini adalah momen aku untuk bersinar. Aku tidak akan biarkan siapapun merusak ini untuk aku. Keluar dari sini. Aku keberatan Vivian Croft menjadi manajer umum Pinnacle Group. Siapa orang ini? Dia sangat berani. Itu pemburu status, yang menikah dengan Ibu Funch selama 8 tahun. Orang itu Kijim. Dia akan menjual ginjal kamu untuk uang cepat. Kakak, Marcus. jangan kamu berani terlalu jauh. Terlalu jauh? Aku terlalu jauh? Aku sama buruknya dengan kamu. Dan ibumu yang menjijikan? Aku rasa aku bahkan tidak mendekati, kan? Jadi kamu tahu semua sejak awal. Ya. Aku tahu segalanya. Aku di sini hari ini untuk mengambil kembali segalanya yang kau dan ibumu rampas dariku. Hadirin sekalian, untuk menjadi manajer umum, kalian perlu punya pengaruh yang nyata. Aku memegang 80% saham dari Pinnacle Group di Bayfront City. Dibandingkan Vivian, jelas aku yang lebih berkuasa di sini, kan? Mungkin itu benar. Tapi, kita masih perlu mendengar dari pasangan pendiri. Dengan saham sebanyak itu, dia sama sekali tidak butuh persetujuan mereka. Legit pula. Dia bisa berdiri sendiri. Sayang, bagaimana pendapatmu? Wah, jadi kalian berdua bekerja sama untuk mempertontonkan sandiwara untukku. Aku heran kenapa akhir-akhir ini kalian begitu diam. Ternyata, kalian sedang melatih binatang peliharaanmu. Karena kau sudah melatih binatang peliharaan yang begitu bagus, maka cepat-cepat bawa suamimu yang bajingan itu dan pergi dari hadapanku. Jangan halangi pengangkatanku. Kalian tahu, Ibu Croft ini bahkan lebih buruk dari si pemburu status tadi. Apa Pinnacle Group tidak bisa menemukan orang yang normal? Betul, Maksudmu Pinnacle Group. perusahaan sebesar ini, bahkan tidak bisa memilih satu pemimpin pun? Saudara-saudara, saya benar-benar waras. Jika tidak ada keberatan, saya akan terpilih sebagai manajer umum Pinnacle Group untuk konferensi bisnis ini. Saya keberatan. Alara, kalau ada masalah, mari kita bicara berdua saja. Ini acara publik. Jangan kekanak-kanakan. Sudah kuduga. Pueris keluarga Vance. Ternyata seperti kabar burung. Dia tidak tahu prioritas. Sanggu memelukan. Semuanya, tolong tenang. Sebagai mantan istri Bapak Thorne, saya berhak mempertanyakan kondisi mentalnya. Lagi pula, posisi ini sangat penting untuk prospek ekonomi Bayfront City. Ini bukan hal sepele. Alara, aku akui aku salah. Tapi sekarang aku sadar. Aku akan berubah. Kenapa kamu tidak bisa memberi aku kesempatan untuk membuktikan diri? Harusnya kamu menjebak aku seperti ini. Ya ampun, jadi Ibu Funch, sewel itu. Dia sampai menjelek-jelekan suaminya sendiri? Orang seperti itu tidak bisa dipercaya. Bisa jadi, semua skandal sebelumnya. Debut oleh dia. Marcus, kamu benar-benar aktor kelas Oscar. Jelaskan dengan jelas. Saat Thorne Industries bangkrut,
Kita sedang dalam proses bercerai. Dari mana kamu dapat uangnya? Untuk membeli saham Pinnacle Group? Benar. Bapak Thorne, mau jelaskan itu. Elara, bagaimana bisa kamu mengatakan sesuatu yang Patrick Hijam? Uangnya berasal darimu, kan? Kamu bilang padaku, demi bayiku, kamu akan memaafkanku. Legit pula, bukankah kamu yang menyuruhku membeli saham di Pinnacle Group? Untuk menjatuhkan passing kita? Elara Vance, aku sudah menunggu pertanyaan itu. Ya ampun, jadi Ibu Vance yang mengendalikan semuanya. Selama ini, lisik sekali. Elara Vance, kamu pura-pura setia? Tapi saat situasi genting, kamu juga main licik. Tidak ada dari kita yang benar-benar bersih. Memuakan. Perhatikan baik-baik semuanya. Grafik ini menunjukkan bagaimana saham Pinnacle Group dimanipulasi sepanjang minggu. Mengapa aku harus sebodoh itu? Untuk menyabotase perusahaan sendiri dan kehilangan nilai pasar hampir 100 juta dolar? Benar, Ibu Vance tidak akan merugikan kepentingannya sendiri. Kecuali, tentu saja, dia sudah gila. Atau mungkin dia yang mengatur semua ini sendiri. Kalau posisinya aman, dia bahkan bisa mencoba pengambil alihan balik. Tapi kalau benar begitu, maka langkah ini terlalu berisiko. Marcus, akhiri sandiwara ini. Lepaskan. Lepaskan? Tidak semudah itu. Aku paham sekarang. Kamu juga ingin jadi manajer Umum Pinnacle Group. Kamu ingin bersaing denganku untuk itu, kan? Biar ku jelaskan dengan jelas pada semua orang. Posisi manajer umum dari awal memang milikku. Aku tidak perlu memperebutkannya. Elara, kamu pikir ini waktu yang tepat? Dan kamu masih di sini berlagak tidak peduli. Bilang tidak perlu bersaing. Apa kamu mencoba? Memberitahu semua orang. Kamu adalah pewaris Pinnacle Group? Bagaimana mungkin? Lihat. Sisihkan dulu itu. Jadi, kamu tidak ingin tahu penyebab sebenarnya kematian ibumu? Elara, maksudmu apa? Kamu tahu apa? Kalau begitu, tanyakan saja pada anak kesayanganmu itu. Marcus, apa yang kau lakukan pada ibuku? Katakan sekarang. Vivian, ibumu yang melakukan ini pada dirinya sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Jangan-jangan dia benar-benar membunuh ibunya sendiri? Dia bahkan membunuh ibunya sendiri. Ini. Dia monster. Kalian semua yang memaksaku seperti ini. Kau. Dan kau, Elara. Aku tahu kau merencanakan ini dari awal. Kau hanya ingin menggagalkan konferensi bisnis ini, kan? Marcus, Kaulah yang membunuh ibuku. Aku takkan pernah membiarkanmu lolos. Elara, sekarang merasa cukup puas. Ya, kau hanya ingin semua orang melihat kami sebagai orang gila. Kau salah. Aku tak pernah ingin balas dendam pada siapapun. Marcus, aku mencintaimu selama 8 tahun. Tapi aku tidak kejam sepertimu. Ibu. Kamu terluka? Ibu. Kamu masih hidup, tidak mungkin. Aku melihatnya jatuh dengan mata kepala sendiri. Bagaimana dia bisa masih hidup? Kalau begitu, kamu harus mati. Tidak mungkin. Kamu harus bersyukur dia masih hidup. Bersyukur? Aku hanya menyesal tidak membunuhnya sendiri. Elara, lalu apa jika dia masih bernapas? Setiap aset atas nama kamu sudah milikku. Sudah tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kamu menghancurkan Thorne Industries saya. Kamu tidak akan lolos dari ini. Elara, jadi kamu sekarang hanya pecundang yang bangkrut? Apa yang kamu punya untuk bersaing dengan aku? Aku tidak pernah ingin bersaing dengan kamu. Keserakahan kamu sendiri menyebabkan ini pada diri kamu sendiri. Sekarang, akhiri sandiwara ini dan umumkan nama orang yang benar-benar bertanggung jawab. Sebagai ditunjuk oleh pasangan pendiri. Orang yang bertanggung jawab adalah pasangan pendiri. T'es la Meninjuk. Ibu et la Ravance. Apa? Bagaimana bisa? Tempat itu milikku. Kamu menukar nama? Kamu yakin tidak salah? Yang diberi kuasa, harusnya, aku. Hati-hati dengan kata-kata Anda, Ibu Croft. Daftar ini, hanya saya yang melihat dari awal sampai akhir. Tuduant onda Samasekali Tidak Berdazar. Ini.
Ini tidak mungkin. Tempat itu milikku, tapi ayahku berjanji padaku. Tidak mungkin. Ayahku tidak akan membantu orang yang tidak ada harapan seperti kamu. Vivian Croft, kami semua ada di sana, mendengarkan di ruangan sebelah. Bapak Morgan jelas memutus hubungan dengan kamu. Lalu kenapa dia akan membantu kamu sekarang? Delusi adalah penyakit. Kamu perlu mencari bantuan. Camus Semua, itu bukan yang terjadi. Ayah memberiku kompensasi karena... Wanita ini yang memberi obat ayahku dulu, supaya hamil dan melahirkan kamu. Ayahku tidak tahan melihat kamu dan ibu kamu. Kamu masih bermimpi mendapat kompensasi, itu hanya mimpi belaka. Sekarang kebenaran akhirnya terungkap. Saatnya menyerahkan kendali kepada Melara. Camille tidak akan menerima orang luar. Yang mengendalikan segalanya. Benar, kami tidak akan diam saja. Kalian akan setuju dengan ini. Kami telah mencurahkan seluruh hidup kami untuk Pinacle Group. Kami tidak akan pernah mengizinkan orang luar mengambil alih. Betul kan, semuanya? Kami tidak akan membiarkanmu menghancurkan perusahaan kami. Bahkan jika harus mengorbankan segalanya, aku akan melawanmu sampai titik darah penghabisan. Dulu kau sering menggendongku saat aku kecil. Apa kau tidak ingat aku? Jangan berani-berani menyentuhku, aku bahkan tidak mengenalmu. Apapun yang kau katakan, kami tidak akan pernah mengkhianati perusahaan. Pack, kapan aku pernah memintamu mengkhianati perusahaan? Bukankah itu justru yang sedang kau lakukan? Jika kau mengambil alih, kau pasti akan mem-PHK kami para senior, kan? Benar, aku akan menugaskan ulang kalian. TAPI. Lihat, sudah kuduga, apa hal baik yang bisa diharapkan dari seorang fans? Kau bahkan tidak lagi berpura-pura. Tenang, semuanya. Semua, tenang, jangan gegabah. Bagus sekali pukulannya. Aku harap mereka benar-benar saling serang. Dasar idiot. Sampai seperti Alara? Apa yang bisa dia capai? Marcus. Maksudmu apa? Vivian, bukannya kau yang paling pintar? Gunakan otak kecilmu dan pikir. Mengapa dia melakukan ini? Coba pikirkan. Tunggu saja sampai ayahku datang. Kalian semua akan menyesal. Tak pernah terpikir olehku selama bertahun-tahun ini. Saat aku fokus pada pernikahanku, aku mengabaikan pekerjaanku. Manajemen Pinacle Group sudah seburuk ini. Semuanya diam. Dengarkan aku semuanya. Apa kalian ingat? Malam tahun baru lalu, saat kita mengadakan rapat tahunan di rumahku, ayahku adalah Quechua Dewan Pinnacle Group. Apa barusan kau bilang? Apa katamu? Pack, kalian semua salah paham. Aku tidak pernah berniat memecat kalian. Mengingat usia kalian, aku ingin mencari posisi untuk kalian semua, yang lebih ringan. Benarkah? Ini dokumen mutasi dari Pinacle Group. Bisa kalian periksa sendiri. Ibu Vance sudah menyusun kontrak baru untuk semua orang. Pekerjaannya lebih fleksibel, dan gajinya juga lebih baik. Jadi cuma sedikit santunan. Kupikir akan ada sesuatu yang lebih hebat. Kalau begitu, apa rencanamu? Mari kita lihat. Marcus, diam. Semuanya, tolong dengarkan aku. Aku juga perlu. Aku tidak setuju. Saya tidak setuju. Ethan, kamu lagi ngapain di sini, bikin masalah? Aku Ethan Vance, Pewaris Pinacle Group. Kamu sudah pergi bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa buktikan kamu kakakku? Y, hanya karena kamu bilang begitu? Kalau gitu, aku juga bisa bilang aku ketua dewan. Benar. Lihat, sudah kubilang, nggak ada yang percaya. Baiklah kalau begitu. Lalu, bagaimana kamu mau aku buktikan? Ya, setidaknya. Orang tua kita harus konfirmasi langsung kalau kamu putri mereka, baru kita terima kamu. Kalau tidak, untuk hal seserius ini, kalau ada yang salah, kita nggak bisa dituntut tanggung jawab. Tahu, benar kan? Semuanya? Ayah, betul sekali. Ethan, kamu masih suka bercanda ya? Kalau orang tuaku nggak datang hari ini, aku memang nggak bisa buktikan siapa aku kan? Benar kan? Ibu Vance, kalau menurutku, nggak perlu serumit itu. Jadi, apa langkahmu? Semua operasi kita di Bayfront City ditangani Ibu Croft sendirian. Jadi, untuk posisi puncak di sini, Ibu Croft kita, jelas pilihannya. Betul. Benar. Memangnya si tu joues pas? Putri yang sebenarnya berdiri di sini. Baiklah, kalau Bapak Vance tidak setuju, bagaimana kalau begini? Ibu Vance, Kenapa tidak Ibu adu kemampuan dengan manajer kami? Permainannya apa? pertama, Kita lihat siapa yang bisa mengingat lebih banyak nama. Alara, kenapa tidak kamu menyerah saja? Aku tahu perusahaan ini seperti telapak tanganku sendiri. Kamu pasti kalah, Ken, sempurna. Ini kesempatan yang sempurna untuk memberimu tur kecil. Ayo kita pergi. Wang Shirong, Li Lei, Zhang Da, Wang Sifang, Murong Baishua. Meng Yuju, Zhao Qi, Zhang. Waktunya habis. Untuk ronde ini, pertandingan selesai. Pemenangnya adalah Vivian Croft. Aku lebih berpengalaman 3 bulan darimu di perusahaan ini. Alara,
kamu akan merasakan penderitaan. Semua ini seharusnya menjadi tugasku. Selama 8 tahun terakhir, yang kuperhatikan hanyalah Markus. Aku benar-benar melupakan tanggung jawabku sendiri. Selanjutnya apa? Selanjutnya, manajemen bisnis. 10 menit. Siapapun yang bisa membuat laporan paling ringkas dan detail akan menang. Tamu kehormatan kita akan menjadi jurinya. Untungnya aku sudah siapkan template dari tadi. Lihat dan pelajari. Babak ini, dimenangkan oleh Ibu Vance. Untungnya aku masih punya keahlian manajemen dari dulu. Baiklah. Satu tantangan terakhir. Analisis laporan. Siapapun yang bisa menemukan setiap kelemahan dalam buku besar ini dalam waktu tersingkat akan menang. Ada yang mau coba? Catatan keuangan ini berantakan. Semua masalahnya sudah saya tandai. Aku akan mencari waktu tambahan sedikit. Bagaimana catatan perusahaan bisa jadi seperti ini? Perlu overhaul total. Waktu habis. Ibu Vance, catatan keuangan Anda mana? Saya menemukan catatan ini. Penuh dengan masalah. Makanya saya serahkan. Ketidakmampuan tetap ketidakmampuan. Akui saja kamu sudah kalah. Iya, Ibu Vance. Kalau begitu, kami anggap itu forfeit Anda. Pemenangnya sudah jelas. Ibu Vance, Anda keluar. Siapa bilang putri saya keluar? Siapa sih yang berani mengusir putriku? Ayah, Ibu. Ayah akhirnya datang juga. Katakan sekarang juga. Perusahaan ini sepenuhnya milikku. Akulah manajer umum sebenarnya dari Pinacle Group. Ibu Vance, aku dijebak. Begitulah aku punya anak yang tidak tahu terima kasih ini. Dan dia bahkan tidak menghormati Ibu Vance. Dengar, Kenneth, kamu anggota senior di perusahaan ini. Kamu tahu persis apa yang harus dilakukan. Siap, siap. Halo, ini 911. Ada 2 orang di sini yang sudah benar-benar gila. Kirim seseorang untuk membawa mereka segera. Baik, terima kasih. Alara, aku sangat merindukanmu, sayang. Aku juga merindukanmu, Ibu, sangat. Hari ini, dengan ini aku nyatakan bahwa putriku, Elara Vance, adalah satu-satunya pewaris dari Pinacle Group. Siapa sangka, orang penting dari Savio Corporation dan Pinacle Group. Ternyata keluarga, nggak mungkin, gila banget. Aku nggak bisa nerima ini. Kenapa dia? Kenapa dia yang dapat segalanya? Apa salahku? Marcus, kalau aku tidak salah ingat, selain acara pernikahan, ini baru kedua kalinya kita bertemu. 8 tahun menikah, pernahkah kamu benar-benar baik pada putriku? Pernahkah kamu bertindak seperti menantu yang baik walau sehari? Kamu memaksa putriku untuk mendonorkan ginjal, menyakiti hatinya, dan menghancurkan semangatnya. Dan hari ini, kamu bawa selingkuhanmu untuk mengacaukan pesta penyambutan. Futureku, masa sih ada orang yang tiga dan tak tahu terima kasih seperti kamu di dunia ini? Ibu, tolong berhenti. Ini salahku. Selama ini, akulah yang buat Ibu khawatir. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku nggak akan kemana-mana. Aku akan menemani Ibu setiap hari. Bagus, bagus, bagus. Menyadari kesalahan dan memperbaikinya adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Jangan ada yang bergerak. Ibu, Marcus, jangan gegabah. Lepaskan ibuku dulu. Ini urusan antara aku dan kamu. Jangan lebakin orang yang tidak bersalah. Tidak bersalah, kalau bukan karena keserakahan ibuku dan ketidakpedulian ibumu. Apakah kita akan berada dalam kekacauan ini? Turunkan pisau itu, Marcus Kumahan. Lepaskan ibuku. Lepaskan dia? Lalu siapa yang akan melepaskan aku? Aku habiskan semua uangku. Sampai sen terakhir, ke dalam Pinacle Group. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku akan bawa ibumu langsung ke neraka bersamaku. Jangan gegabah. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Aku akan investasi di Thorney Industries. Aku akan berikan uangnya padamu. Lepaskan saja ibuku, kumohon. Lepaskan saja dia. Dan aku akan lakukan apapun yang kau minta. Benarkah?
Menikahlah denganku lagi. Kawin lagi denganku. Aku ingin kau mencintaiku seperti dulu. Katakan sesuatu. Lanjutkan. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Bebaskan ibu saya saja. Marcus. Oh, kamu sayang. Kamu benar-benar berpikir Lara akan benar-benar menerima kamu kembali? Dia hanya mempermainkan kamu. Yang dia inginkan hanya ibunya kembali. Jika kamu tidak melakukan sesuatu, aku akan kehilangan sedikit rasa hormat yang masih aku miliki. Kamu sayang. Kamu si kecil yang hanya ingin naik kelas sosial. Sayang. Seolah-olah aku butuh rasa hormat kamu. Marcus tolong. Kamu harus tetap tenang. Kamu tidak bisa melakukan ini. Bebaskan ibu saya dulu. Aku akan setuju dengan apapun yang kamu katakan. Sayang, berani-berani kamu memanggil aku seperti itu. Marcus, kamu akan membayar untuk ini. Ibu Thorn. Kenapa kamu bisa sebodoh itu? Kenapa kamu mau menangkis pisau untuknya? Karena aku ini ibunya yang sebenarnya. Tidak, Ibu. Ibu. Tolong, ada yang bisa bantu. Ibu Thorn, Anda baik-baik saja? Lepaskan aku. Jangan ada yang bergerak. Ini semua salahmu. Kalian semua akan mati. Kamu bukan ayahku. Ibuku tidak pernah membiusmu. Kamu yang membunuhnya. Bajingan tua, aku akan membunuhmu. Marcus. Kita tidak pernah intim. Aku tidak pernah hamil. Kita dalam satu tim. Tolong. Bantu aku. Marcus. Vivian, jelaskan. Aku anaknya. Aku anak kandungnya. Bengan, ayo, bangun dan bicara denganku. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa berpihak padaku sekali saja? Kenapa kamu selalu membelanya? Marcus, tenang. Kamu bukan anak-anak lagi. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Tenang? Aku tidak pernah sesadar ini. Alara, aku ingin kamu... Alara, maukah kamu menikah denganku? Ya, aku mau. Alara, aku cinta kamu. Marcus, menjauhlah dariku. Marcus. Alara, aku minta maaf. Aku tak pernah melakukan satupun hal yang benar dalam hidupku. Ini hal terakhir yang benar yang bisa kulakukan untukmu. Marcus Tan. Ambulans hampir tiba. Marcus. Alara. Pengaturan pemakaman Marcus Thorne sudah ditangani. Seperti yang kau minta. Dia dikubur di pemakaman umum di pinggiran kota. Tidak ada nisan yang dipasang. Baiklah. Selama hidupnya, dia melakukan terlalu banyak kesalahan. Tidak adanya nisan. Setidaknya menjadi semacam penutup bagi semua orang yang dia sakiti. Elara, putusan untuk Vivian Croft sudah keluar. Percobaan pembunuhan, fitnah, penipuan bisnis, dengan hukuman yang digabungkan. Jaksa menyarankan, hukuman lebih dari 15 tahun. Selama ditahan, dia pernah mencoba bunuh diri. Saat mereka menyadarkannya, pikirannya sudah hilang. Sejak itu, dia terus mengoceh hal yang tidak masuk akal. Mungkin itu yang terbaik. Dengan begini, dia tak perlu menghadapi beban dari semua kejahatannya. Alara. Dokter bilang emosimu terlalu labil. Kamu perlu istirahat yang cukup. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan kuat. Siapa yang tahu apakah aku akan pernah mendapat kesempatan menjadi seorang ibu di hidup ini. 8 tahun pernikahan. Sebenarnya apa yang telah kudapatkan? Elara. Ini buku besar grup yang kamu minta. Ibu dan ayah sudah lama di luar negeri. Beberapa tahun terakhir ini, mereka tidak punya waktu untuk mengelola akun-akun ini. Kalau kamu berencana untuk merombaknya, kamu mungkin akan menginjak banyak kaki. Hati-hati Zaya. Jangan khawatir, Ethan. Aku akan berhati-hati. Lagi pula, aku ditemani Chloe. Betul, Ethan. Kamu tidak perlu khawatir. Dengan aku dan Alara menangani ini, pasti akan beres. Dana pengadaan kuartal ketiga tahun lalu. 3 voucher memiliki nomor yang sama. Penerima pembayarannya adalah Bifront Trading. Mereka bahkan tidak terdaftar sebagai bisnis. Ini, jelaskan ini. Ibu Vance, pembayaran ini saat itu disetujui langsung oleh Bapak Morgan.
Katanya ini menyangkut detail kerjasama luar negeri yang rahasia. Departemen kami tidak punya wewenang untuk memeriksa. Baiklah. Tidak punya wewenang untuk memeriksa, ya? Kalau yang ini, kamu pasti tahu tentang ini. Dokumen ini menunjukkan jejak uangnya. Uang ini berakhir di rekening pribadi. Kapenaken Kenneth Morgan. Zheng Yong Chao. Tim keuanganmu yang menangani pengadaan. Tidakkah kamu menyadari ada yang tidak beres? Ibu Fans, maafkan saya, Ibu Fans. Saya memang menyadari sesuatu, tapi Bapak Morgan bilang, kalau saya bicara, dia akan memecat anak saya dari grup ini. Ibu Fans, tolong, maafkan saya. Elara, nih, gue kasih tahu ya, soal buku besar yang lo minta gue selidiki itu. Liam udah nyariin buat lo. Begitu denger soal itu, dia langsung kirim penyelidik pribadi, buat ngorek-ngorek aib Kenneth. Buku besar itu, sama bukti-buktinya, semuanya ada di Kenneth. Kata Liam, Kenneth punya properti lain. Kita bisa geledah sana. Oak. Liam, gue ingat dulu dia kan, sekolahnya sama kita. Bukannya dia kuliah di luar negeri. Pas tahun kedua, kenapa dia mau bantu gue? Ada yang gak beres. Elara, kata Liam, Kenneth bawa 2 preman, bawa kaleng bensin, dan mereka mau bakar buku besar itu. Kita nggak boleh biarin dia. Kita harus cegat dia. Hello. Elara, jangan pergi ke gudang sendiri. Kenneth membawa beberapa orang. Aku sudah dalam perjalanan ke sana. Aku akan sampai dalam 10 menit. TAPI, bagaimana kamu tahu mereka ada di mana? Aku menyuruh seseorang mengecek catatan rental mobilnya. Dan aku sudah mengikutinya. Tunggu aku di bawah di Pinnacle Group. Kita akan pergi bersama. Tapi jika buktinya terbakar, tak akan ada apa-apa untuk menghukumnya. Jangan khawatir. Aku sudah menyuruh pengacaraku menghubungi polisi. Mereka mengambil rute lain. Kita akan membuatnya sibuk dulu. Elara Fans, kamu benar-benar berani datang sendiri. Aku sudah membakar buku-buku catatan ini. Apa yang akan kamu gunakan untuk menuduh aku melakukan penggelapan? Atau untuk menyelidiki bagaimana aku menggunakan uang itu untuk membayar hutang judi? Kenneth, kamu sangat naif. Kamu pikir membakar buku-buku catatan ini akan menghapus kejahatan penggelapan aset perusahaan? Itu tidak akan terhapus. Kalau begitu, aku akan membakar kamu dan reputasi Pinnacle Group habis-habisan. Lagi pula, aku berhutang puluhan juta kepada rentenir. Hidupku sudah tidak ada harganya. Apa yang harus aku takuti? Tangkap dia. Kenneth Morgan, aku sudah mengikutimu sejauh 3 blok. Aku tahu kau tidak jujur. Liam, kau memang harus ikut campur dalam urusan ini. Kalau memang itu yang kau mau, maka kalian semua bisa mati bersama. Kau dan para rentenir itu, percakapanmu tentang aset Pinnacle Group, semuanya sudah kurekam. Dari saat kau bilang membakar buku besar itu, akan menghancurkan bukti, sampai saat kau bilang akan menyeret Lara bersamamu. Tidak ada satu kata pun yang terlewat. Tunggu saja untuk menghadapi hukum. Jangan omong kosong. Elara Fans. Liam Sterling. Kalian benar-benar bertekad menghancurkan aku, ya? Dan bahkan jika aku berakhir di penjara, aku tidak akan pernah membiarkan kalian bebas. Tangkap mereka. Ya ampun, kamu terluka. Liam, lenganmu berdarah. Cuma lecet dikit. Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Kamu tidak terluka, kan? Kamu berdarah, dan kamu bilang tidak apa-apa? Kita harus bawa kamu ke rumah sakit untuk diobati. Gak apa-apa. Lukanya dalam, dan kamu bilang itu bukan apa-apa? Ini perlu dijahit. Oak, aku janji. Dokter, lihat ini.
Dalam banget. Apa ini akan mempengaruhi kemampuannya menggunakan tangannya? Dia masih perlu menandatangani kontrak. Dia masih perlu menandatangani urisan perizinan. Jangan khawatir. Kami menanganinya tepat waktu. Tidak ada tanda infeksi. Dia akan butuh sekitar 5 atau 6 jahitan. Istirahat di rumah selama beberapa minggu. Lalu jahitannya bisa dilepas. Elara. Jangan khawatir. Beberapa jahitan tidak akan mengelanjutkan menandatangani APA pun. Lajukila. Aku ada kamu di sampingku. Hai, Elara. Kamu lagi ngapain di sini? Kupikir Liam sendirian di sini. Aku cuma lewat kantor. Jadi mampir dan bantu Liam ganti perban. Wah, pas banget waktunya. Lukanya di sini. Perbannya perlu diganti setelah jahitannya dilepas. Aku nggak bisa melakukannya. Sendai Ryan. Liam. Oh, makanya kamu nggak mau kubantu. Kamu nunggu Elara. Lihat nih lukanya. 2 hari lalu, kamu mengerang waktu aku cuma sentuh sedikit. Sekarang, Elara yang olesin obat. Kamu malah nggak kedip. Pilih kasih banget sih. Chloe Sterling. Jangan ngomong sembarangan. Elara ITU. Elara, aku kasih tahu sesuatu. Siang itu waktu kakakku dijahit. Dia kesakitan sekali. Aku ke rumah sakit untuk menjenguknya. Hal pertama yang dia tanyakan, bukan kenapa aku ada di sana. Dia bilang, apapun yang terjadi, jangan beritahu Lara. Dia takut kamu akan khawatir. Aku tanya kamu sakit apa enggak, dan kamu bilang enggak apa-apa. Beneran enggak apa-apa. Bukan masalah besar. Enggak apa-apa? Butuh 6 jahitan. Itu kamu bilang enggak apa-apa? Kamu cuma bilang begitu demi Lara. Lara, ingat acara koktail waktu kuliah dulu? Si Lukas itu terus-terusan mencoba membuatmu mabuk. Kakakku duduk di meja sebelah, sedang ngobrol dengan dosennya. Dia melihat sekilas kejadian itu, langsung buru-buru datang, dan menarikmu ke belakangnya. Si Lukas itu, dan semua orang melihat betapa protektifnya kakakku. Acara koktail kampus itu, aku ingat waktu itu. Memang ada yang minumkan aku. Tapi aku sibuk, berdebat dengan si Lukas itu. Aku nggak lihat jelas siapa orangnya. Ternyata Liam. Siapapun pasti akan membantu. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Aku ingat kamu waktu itu. Kamu hampir tinggal di perpustakaan. Kupikir kamu belajar untuk CPA. Ternyata kamu hanya ingin melihat Elara. Elara. Waktu itu, kamu selalu di perpustakaan belajar. Saudara saya selalu duduk tepat di belakang kamu. Oh, dia. Dia rela menunggu hanya untuk melihat kamu. Liam. Benar begitu? Waktu itu. Kamu sering di perpustakaan? Aku. Belajar untuk ujian. Aku hanya kebetulan berada di area kamu. Elara, biar aku ceritakan. Buku panduan belajarnya hampir tidak disentuh. Tidak ada satu catatan pun di dalamnya. Tapi struk untuk susu yang dia belikan kamu, dia menyimpan setiap struknya. Dia tahu kamu suka yang manis. Dia selalu minta tambahan setengah sendok gula. Liam, semua susu yang kamu belikan aku. Dan saat aku kesulitan dengan tesis. Materi yang aku terima. Semua itu kamu. Benar kan? Jadi semua hadiah itu dari kamu? Benar kan? Aku terlalu takut untuk bilang ke kamu. Khawatir itu mungkin terlalu lancang. Dulu, aku lihat kamu dengan Markus pergi ke perpustakaan bersama. Melihat kamu begitu bahagia, aku hanya merasa bahwa, asalkan kamu bahagia, itu sudah cukup. Elara, kakakku memang benar-benar suka kamu. Cuma, dia menyimpan semua perasaannya. Dia sudah menyukai kamu selama bertahun-tahun. Tapi bahkan belum pernah ngobrol serius dengan kamu. Aku sedih melihatnya seperti ini. Aku ingin membantu dia. Aku tidak tahu apakah kamu mau kasih kesempatan untuk kakakku. Liam, aku sangat berterima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk aku. Tapi sekarang, aku masih butuh waktu. Aku khawatir bahwa, kalau aku belum benar-benar move on dari masa lalu, aku mungkin akan menyakiti kamu. Aku akan tunggu. Aku akan tunggu sampai waktu yang diperlukan, asalkan aku bisa tetap di samping kamu. Dengan cara apapun, aku akan selalu ada untuk kamu. Sekarang semuanya sudah jelas. Lupakan saja pidato sentimental itu. Elara, kamu sudah ganti perban? Aku bantu kamu bungkus. Sudah selesai. Mari kita makan ceri ini. Aku ambil yang besar-besar untuk kita. Dan ini manis banget.
Elara, Bisa kulihat Liam sangat peduli padamu. Dia benar-benar baik padamu. Waktu itu, dia menyelamatkanmu. Tangannya berdarah-darah, tapi dia malah tanya kamu baik-baik saja dulu. Pria seperti itu, dia takkan pernah menyakitimu, seperti yang dilakukan Markus. Ibu. Dia sudah lama punya perasaan padaku. Dan dia sudah banyak membantuku. Aku tak pernah tahu. Lihat apa yang aku temukan. Bukankah ini buku catatan favoritku? Dari masa kuliah? Bagaimana kamu memilikinya? Dan pembatas buku Westwood University. Ini dari Liam, dari dulu. Dia minta aku menyampaikannya padamu. Dia bilang kamu meninggalkannya di perpustakaan. Dulu, kamu selalu bersama Markus. Tak terpisahkan. Aku sibuk dan lupa sama sekali. Sampai hari ini, saat aku menemukannya. Saat membersihkan ruang belajar. Elara, aku tahu kamu takut terluka lagi. Tapi hidup ini berwarna, karena kita berani memulai dari awal. Aku tak mau kamu membiarkan ketakutan, membuatmu kehilangan keberanianmu. Dan aku tak mau kamu melewatkan orang yang tepat. Liam, aku sudah melihatnya tumbuh besar. Perasaannya, ayahmu dan kami, sudah melihat semuanya. Ibu. Ayah. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku akan mencarinya. Aku tak mau kehilangan kesempatanku lagi. Elara, Ada APA? Aku perlu bicara denganmu. Liam. Buku catatan ini. Kamu menemukannya di perpustakaan, kan? Dan pembatas buku ini. Kamu yang menaruhnya di sana. Kamu sudah menyukaiku sejak dulu, bukan? Ya, buku catatan ini. Waktu di perpustakaan, aku melihatmu dan khawatir kamu lelah. Jadi aku membawakanmu susu hangat setiap hari. Aku juga melihat kamu meninggalkan buku catatan ini, jadi aku mengambilnya. Pembatas buku ini, kupikir ini cocok di Bukit Anggrek. Dan aku ingin mendoakanmu sukses dalam ujianmu. Liam, kamu baik sekali. Itu karena kamu sendiri luar biasa, Elara. Liam, aku tidak ingin melewatkannya lagi. Aku ingin mencoba dan melangkah maju. Elara, kamu serius? Elara, aku tidak akan pernah menyakitimu, tidak akan pernah. Elara, kamu ingat tempat ini? Dulu di universitas, kamu selalu duduk di sini dan membaca. Pada waktu itu, di sini kita pertama kali bertemu. Ingat gaun yang kamu pakai itu? Sungguh menakjubkan. Itu, langsung mencuri hatiku saat itu. Aha, aku selalu merasa begitu dulu. Ada seseorang yang mengawasi aku. Jadi ternyata kamu dari awal. Elara, di masa kuliah, aku tidak pernah bisa mengungkapkan perasaan aku. Aku melewatkan kesempatan dengan kamu selama 8 tahun. Dalam 8 tahun itu, aku melihat kamu berjuang dalam pernikahan kamu, tetapi aku tidak bisa membantu. Sekarang, aku tidak ingin membuang lagi 1 detik waktu kita. Kamu mau menikah dengan aku? Biarkan aku merawat kamu seumur hidup kita. Aku mau. Elara, aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Lihat ini. Elara, untuk pernikahan, kamu mau yang besar dan mewah, atau yang sederhana? Kalau kamu mau yang megah, aku bisa hubungi hotel internasional di pusat kota itu. Tempat dan makanan mereka sungguh luar biasa. Ibu, yang sederhana dan hangat saja sudah perfect. Kita bisa hanya mengundang teman dekat dan keluarga untuk datang merayakan dengan kita. Aku tidak ingin membuatnya menjadi produksi besar. Ibu, aku setuju. Upacaranya tidak penting. Yang penting, bisa bersama Lara. Bagus. Kalau begitu, kita jadwalkan sebulan lagi. Cuacanya pasti akan pas saat itu, sempurna untuk pernikahan di luar ruangan. Liam, Elara, sudah melalui banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Kalau tidak, sebagai ayahnya, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menyayangi dan merawatnya seumur hidupku. Aku tidak akan membiarkannya terluka. Jangan nakut-nakuti mereka. Sekarang Elara, kamu mau pesan gaun pengantin yang dibuat khusus? Aku tahu toko gaun pengantin yang sangat bagus.
Carrier Marika. Benar-benar top. Kedengarannya bagus. Terima kasih, Ibu. Kami mempercayakan Elara padamu. Jaga baik-baik dia. Ayah, aku janji. Bapak Liam Sterling, apakah Anda menerima Ibu Elara Vance sebagai istri Anda? Mulai hari ini, dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin. Apakah Anda akan mencintainya, menghiburnya, dan meninggalkan semua yang lain, setia kepadanya? Apakah Anda menerima? Aku menerima. Ibu Elara Vance, apakah Anda menerima Bapak Liam Sterling sebagai suami Anda? Mulai hari ini, dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin. Apakah Anda akan mencintainya, menghiburnya, dan meninggalkan semua yang lain, setia kepadanya? Apakah Anda menerima? Aku menerima. Elara kita akhirnya menemukan kebahagiaannya. Liam, setelah semuanya tenang, ayo kita jalan honeymoon. Kamu selalu bilang ingin melihat sunset bersama aku. Pasti. TAPIA, kamu harus biarkan aku duluan. Aku harus mulai masak makan malam. Hati-hati, minyak bisa nyiprat. Kalau baju bayar aku bantu kamu, siapkan meja. Elara, coba lebih banyak ikan ini, tulangnya lebih sedikit. Ada apa, Elara? Rasanya enak buat aku. Nggak ada apa-apa. Beneran nggak ada apa-apa. Aku rasa kerjaan akhir-akhir ini terlalu banyak. Perut aku cuma nggak enak. Elara, kita harus bawa kamu ke dokter, supaya pasti. Oak. Ibu Vance, selamat. Anda hamil 6 minggu. Meskipun Anda hanya punya 1 ginjal. Selain itu semuanya baik-baik saja. Janinnya juga sehat. Pastikan untuk rutin periksa kehamilan. Dokter, Kamu yakin soal ini? Aku pernah mendonorkan ginjal. Dokter bilang aku akan sangat sulit hamil. Sangat yakin. Asalkan kamu menjaga diri dengan baik. Meski hanya punya 1 ginjal, kamu tetap bisa menjalani kehamilan yang sehat dan melahirkan. Tapi ke depannya, jaga kesehatanmu. Jangan memaksakan diri. Untuk pola makan, usahakan yang ringan dan sehat. Kita akan punya bayi. Aku akan jadi seorang ayah. Aku hamil. Liam, aku sangat senang. Aku kerja semalaman untuk ini. Ini daftar hal yang perlu diperhatikan selama hamil. Mencakup pola makan, jadwal tidur, dan semua janji periksa kehamilan. Mulai sekarang, aku akan jalan bersamamu setiap hari. Untuk urusan perusahaan, sudah aku serahkan ke Bapak Peterson, prioritas utama keluarga kita. Adalah kamu. Liam, aku selalu berpikir, setelah menyumbangkan ginjal dan menjalani pernikahan seperti itu, kebahagiaan memang bukan untukku. Tapi kemudian aku bertemu denganmu, dan aku menemukan kebahagiaanku lagi. Kamu pantas mendapatkan semua hal baik di dunia ini. Selama 8 tahun terakhir, kamu sudah terlalu lama berjalan dalam kegelapan. Mulai sekarang, aku akan menjadi cahayamu. Anak kita, punya orang tua, dan punya Chloe. Aku akan memberimu semua kelembutanku. Jangan dekat. Aku akan selalu di sini. Terima kasih. Saat aku berada di titik terendahku, karena telah menungguku. Karena mencintaiku. Sayang, lihat, itu matahari terbenam. Kamu akan tumbuh seperti ibumu. Lembut dan baik hati. Kita akan berjalan menuju cahaya bersama. Elara, kita berhasil. Kita berhasil.